Kaisar Salju Nancy secara alami mengerti bahwa Qin Yichen tidak dapat menunjukkan ingatannya yang sebenarnya kepada orang lain, yang tidak mungkin dilakukan oleh kultivator manapun. Terutama ketika Mahkamah Agung masih menargetkan Qin Yichen, langkah seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Bahkan jika Anda mendapatkan persahabatan jangka pendek di Mahkamah Agung, apa gunanya? Ketika masalah ini diselesaikan, semua hal yang digunakan untuk membuktikan diri ini akan menjadi sarana yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk berurusan dengan Qin Yichen, dan tidak ada ketegangan sama sekali. Ini juga benar dalam penilaian Qin Yichen. Pada awal konflik pertama di alam abadi, Qin Yichen tidak pernah menganggap Mahkamah Agung sebagai rekan setim yang terpercaya. Mereka selalu lawan, tidak ada keraguan tentang itu. Dalam kontak berulang Qin Yichen, dia telah belajar banyak, dan dia tahu bahwa akar konfliknya dengan Mahkamah Agung adalah kepentingan. Pengembangan kuil Guangzhou membutuhkan sumber daya dan kepentingan, yang pada awalnya tidak bertentangan. Tetapi Qin Yichen terlalu menginginkan sepotong siang mau di alam abadi, dan Mahkamah Agung terlalu bermusuhan. Qin Yichen tidak akan begitu kejam jika bukan Mahkamah Agung yang bertindak lebih dulu, atau jika itu adalah serangkaian gerakan pamungkas gabungan. Secara keseluruhan, Nancy Sang Kaisar Salju setuju dengan pendekatan Qin Yichen. Meskipun kontradiksi dengan Mahkamah Agung selalu ada, Qin Yichen selalu dapat menemukan alasan untuk menjaga perdamaian permukaan dengan Mahkamah Agung. Apa yang terjadi dalam kegelapan, setidaknya orang luar tidak tahu. Mampu melepaskan kebencian dan ketidakpuasan, dan menghadapi orang yang tepat dengan cara yang benar. Ini menarik, suara yang tiba-tiba itu membuat Kaisar Salju Nancy dan Ye Hansuang tercengang. Mereka menoleh untuk melihat dan hanya melihat satu. Menginjak awan keberuntungan. Meskipun gerakannya lambat, tetapi di sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, seperti angin musim semi bertiup, dan musim dingin akan dalam. Semua rasa dingin mencair. Itu tidak terjadi dengan cepat, atau bahkan lambat, sangat lambat sehingga orang tidak bisa melihat perubahan seperti itu. Baru setelah salju dan es di mana-mana mencair, semua orang menemukan bahwa lingkungan sekitar telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Qin Yichen mengamati pemandangan di luar secara diam-diam. Sejak awal, dia tidak jatuh koma karena ingatannya sedang dibaca. Lagi pula, bahkan memori yang dibaca adalah versi yang dimodifikasi oleh Qin Yichen, jadi tentu saja itu tidak akan berdampak banyak pada Qin Yichen. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi meningkatkan kewaspadaannya secara diam-diam. Saya khawatir orang ini adalah pengunjung yang buruk. Dalam situasi ini di mana sudah ada dua saksi, satu lagi datang sementara, dan sikap ini sendiri bermasalah. Jika Anda benar-benar tidak punya ide, mengapa tidak datang dulu? Belum lagi 2 hari, persiapannya pun tidak sedikit. Datang lebih awal jelas bukan keputusan yang sulit. Kemungkinan besar, itu adalah untuk menemukan sesuatu. Di permukaan, Qin Yichen masih koma, tapi dia diam-diam membuat persiapan. Selama pengunjung menunjukkan tanda-tanda melakukan sesuatu, dia akan melawan tanpa ampun. Dengan perhatian Qin Yichen, pria itu perlahan-lahan mendarat di depan Bai Lao, melihat kembali ke tirai cahaya yang dipenuhi langit, dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Jika Anda mencarinya seperti ini, Anda tidak akan pernah menemukan kebenaran dalam hidup Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan saya membantu Anda? Orang tua itu segera membungkuk hormat kepada pengunjung. Saya telah melihat Kaisar Yan, dan mohon kepada Tuan Yan Huang untuk memberi saya beberapa nasihat. Bai Lao sekarang berharap seseorang bisa berdiri dan membuat keputusan untuk mereka. Tanpa dukungan dari Yang Mulia, dan ada 2 Yang Mulia untuk memimpin keadilan, jelas sangat sulit bagi Bai Lao untuk membuat keputusan. Anda harus mengikuti aturan. Nah sekarang, selama mereka meyakinkan Kaisar Yan untuk berdiri di pihak mereka, semua masalah di tangan mereka akan terpecahkan. Jika Anda ingin datang ke Kaisar Salju Nancy, tidak akan ada konflik dengan Yan Huang, selama ada sedikit nama untuk tembakan itu. Sebelum Bai Lao bisa berbicara, Kaisar Yan mengayunkan kipas merah di tangannya. Saya pikir Mahkamah Agung juga sangat memperhatikan masalah ini. Dan bagi kami Yang Mulia, masalah ini juga memiliki kepentingan tertentu. Sekarang ingatan yang ditunjukkan oleh anak ini tidak cukup untuk menemukan bukti. Lalu cari jiwa dan ekstrak semua ingatannya. Aku masih tidak percaya. Anak ini bisa mengubah semua ingatannya sekali. Tidak peduli seberapa buruknya, anak ini dapat menantang Mahkamah Agung. Hal-hal yang dia andalkan jatuh ke tangan Mahkamah Agung. Bagi Mahkamah Agung, ini adalah kesempatan besar lainnya. Ledakan. Sebelum Yan Huang selesai berbicara, Kaisar Salju Nancy menamparkan meja dengan tamparan. Mengapa, Kaisar Yan, kamu telah mengasingkan diri selama ini, dan kamu telah menutup kemanusiaanmu? Kaisar Yan menutup kipas lipat di tangannya dengan sekejap, dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Tetapi kata-kata yang dia katakan sangat lembut. Kaisar Salju, Anda berada di posisi 4 kaisar. Anda harus sangat jelas tentang kebenaran. Orang-orang di dunia ini dieksploitasi atau dieksploitasi. Apakah itu Mahkamah Agung? Atau Anda dan saya, pada dasarnya, oleh konvergen masing-masing.
Hanya sumber daya partai yang bisa meningkat pada akhirnya. Kamu harus menipu orang-orang di bawah dengan beberapa kata. Jangan menganggapnya serius. Itu akan menjadi lelucon. Kaisar Salju Nancy terkekeh, tetapi tidak mengambil hati kata-kata Yan Huang, dan berbalik untuk melihat Bai Lao. Singkirkan barang-barangmu ketika kamu sudah cukup kesulitan. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengan raungan rendah dari Kaisar Salju, es yang telah mencair mengembun lagi, dan sentuhan dingin turun dari langit. Qin Yichen tahu bahwa itu adalah salju. Kekuatan 4 penguasa setidaknya pada tingkat Dewa Bumi, sepenuhnya menguasai aturan dunia dan secara paksa membalikkan perubahan di dunia. Sekarang, semua perubahan di lapangan di sini adalah bukti bahwa kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain. Saat salju turun, lingkungan menjadi dingin lagi. Kaisar Yan mundur selangkah. Jangan impulsif, kata-kata saya lebih langsung, dan saya tersinggung. Saya harap Haihan. Mengatakan itu, Kaisar Yan membungkuk sedikit kepada Kaisar Sui, dan setelah permintaan maaf Chen Ken ini, Youyu menambahkan sebuah kalimat. Kaisar Salju selalu lebih kuat dariku. Aku tahu ini dengan sangat baik, dan aku tidak akan cukup bodoh untuk bertarung denganmu. Aku juga memikirkan Mahkamah Agung, dan aku tidak memiliki perbedaan pendapat. Mendengar tanggapan Kaisar Yan, hati Qin Yichen berkedut. Begitu Kaisar Yan ini membuka mulutnya, dia tahu bahwa levelnya berbeda. Sepertinya permintaan maaf, 2 kalimat, langsung membuat Kaisar Salju terbakar. Selama Kaisar Salju bias dengan cara apapun, hari ini Kaisar Saljunya egois dan tidak setuju, mengandalkan kekuatannya untuk menjadi sedikit lebih kuat dan melakukan apapun yang diinginkannya. Qin Yichen agak khawatir, bagaimana mungkin Qin Yichen tidak melihat tindakan Kaisar Salju tadi? Jelas bahwa itu untuk mendukungnya. Jika Kaisar Salju tidak merespon dengan baik, orang kedua yang akan terpengaruh adalah Qin Yichen, dan itu akan menjadi peristiwa besar yang akan menentukan hidup dan matinya.